Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman, mahasiswa dari Universitas Asia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang lembar jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Bapak Agung Riyadi Eskom Mkom. Pada pertanyaan pertama, yaitu menjelaskan istilah apa itu Software as a Service atau yang disingkat SaaS. Adalah salah satu model layanan dalam cloud computing di mana perangkat lunak disediakan secara online melalui internet dan dikelola sepenuhnya oleh penyedia layanan. Pengguna cukup menggunakan aplikasi tersebut melalui website tanpa perlu melakukan instalasi, konfigurasi, maupun pemeliharaan sistem secara mandiri. Pada model ini, seluruh komponen mulai dari server, sistem operasi, database, hingga aplikasi menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Pengguna hanya fokus pada pemanfaatan fungsi aplikasi kebutuhan. Sistem pembayaran umumnya menggunakan skema berlangganan atau subscriptions atau pay per use sehingga lebih efisien dari sisi biaya. Beberapa contoh aplikasi software as a service adalah Google Workspace, Microsoft 365, Dropbox, dan Salesforce. Karakteristik utama SAS yaitu akses aplikasi melalui internet, tidak melalui instalasi lokal, pemeliharaan dan pembaruan dilakukan otomatis, mendukung multi-user dan scalable dalam kebutuhan pengguna. Keuntungan SAS adalah mengurangi biaya infrastruktur TI, mudah digunakan, dan akses dari berbagai perangkat, update sistem otomatis, dan cocok untuk organisasi dengan sumber daya IT yang terbatas. Yang kedua yaitu menjelaskan utility computing. Utility computing adalah konsep penyediaan sumber daya komputasi sebagai layanan yang dapat digunakan untuk kebutuhan pengguna dan dibayar berdasarkan tingkat pemakaian, mirip dengan penggunaan listrik, air, atau gas. Sumber daya tersebut meliputi CPU, memori, penyimpanan, dan bandwidth jaringan. Konsep ini menekankan efisiensi penggunaan sumber daya komputasi tanpa harus memiliki dan mengelola infrastruktur sendiri. Utility computing jadi fondasi utama berkembangnya teknologi cloud computing, khususnya layanan infrastruktur as a service atau singkat IaaS. Dalam implementasinya, pengguna dapat menambah atau mengurangi kapasitas sumber daya secara dinamis tanpa gangguan layanan, sehingga sangat mendukung kebutuhan sistem yang bersifat fluktuatif. Contoh penerapan utility computing yaitu Amazon EC2, Google Cloud Compute Engine, dan Microsoft Azure Virtual Machine. Karakteristik utility computing adalah berbasis penggunaan, skalabilitas tinggi, tidak memerlukan investasi awal besar, dan otomasi pengelolaan sumber daya. Manfaat utility computing yaitu efisiensi biaya operasional, fleksibilitas penggunaan sumber daya, dan optimalisasi kapasitas komputasi, dan mendukung kebutuhan bisnis yang dinamis. Lalu berikutnya yaitu tentang integrated network, yaitu konsep jaringan terpadu yang menggabungkan beberapa jenis layanan komunikasi seperti data, suara, video dalam satu infrastruktur jaringan yang sama. Sebelumnya layanan-layanan tersebut berjalan pada jaringan terpisah, namun dengan integrated network semua dapat dikonsolidasikan dalam satu sistem. Jaringan terintegrasi umumnya menggunakan teknologi berbasis internet protokol sehingga memungkinkan komunikasi lintas layanan dengan lebih efisien dan fleksibel. Konsep ini banyak diterapkan pada jaringan perusahaan, kampus, dan instansi pemerintahan. Contohnya yaitu jaringan VoIP berbasis IP, sistem video conference, dan unified communication dalam perusahaan. Komponen utamanya yaitu infrastruktur jaringan tunggal, protokol IP sebagai media komunikasi, dukungan quality of service, dan sistem manajemen jaringan terpusat. Beberapa keunggulannya yaitu efisiensi biaya infrastruktur dan operasional, lalu kemudahan pengelolaan jaringan, peningkatan kualitas layanan komunikasi, dan mendukung teknologi modern seperti VoIP dan video conference. Lalu soal kedua yaitu jelaskan dan gambarkan arsitektur bernetwork dari hybrid cloud computing. Hybrid cloud computing adalah model komputasi awan yang menggabungkan dua atau lebih lingkungan cloud yang berbeda, umumnya private cloud dan public cloud yang tetap berdiri sendiri tetapi terhubung dan terintegrasi melalui jaringan sehingga data dan aplikasi dapat dipindahkan atau dibagi di antara keduanya. Model ini memungkinkan organisasi menyimpan data atau aplikasi yang sensitif dan kritis di private cloud,
sementara beban kerja yang lebih efisien dan scalable dijalankan di public cloud. Secara arsitektur, hybrid cloud terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung. Di antaranya satu, private cloud. Private cloud berada di data center internal organisasi, digunakan untuk data sensitif dan aplikasi kritis. Private cloud memiliki kontrol keamanan penuh. Ya, private cloud biasanya menggunakan virtualisasi atau menggunakan firmware atau OpenStack. Public cloud. Public cloud disediakan oleh pihak ketiga seperti AWS, Azure, Google Cloud, dan lain-lain untuk kebutuhan komputasi yang elastis. Public cloud mendukung scalability dan pay as you use. Dan yang ketiga yaitu network connectivity. Komponen terpenting dalam hybrid cloud yang berfungsi menghubungkan private dan public cloud. Untuk koneksi ini bisa berupa VPN, lalu koneksi terenkripsi melalui internet, kemudian dedicated connection, AWS Direct Connect, Azure Express Route, dan security API atau gateway. Berikutnya yaitu cloud management atau orchestration. Digunakan untuk mengatur distribusi workload, sinkronisasi data, dan monitoring serta keamanan. Contohnya Kubernetes Cloud Management Platform. Berikut adalah gambar dari hybrid cloud computing. Di mana user mengakses internet melalui firewall, lalu melalui VPN bisa mengakses keduanya baik private cloud ataupun public cloud, di mana di private cloud mungkin berisi sensitive database, sistem core, dan aplikasi internal. Lalu di public cloud bisa berisi web aplikasi, big data, backup, dan lain-lain. Lalu di antara keduanya menggunakan cloud management and orchestrations untuk melakukan monitoring, melakukan keamanan, dan load balancing. Keunggulan dari arsitektur hybrid cloud yaitu fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan workload, keamanan data lebih terjamin, efisiensi biaya infrastruktur, skalabilitas tanpa batas, dan mendukung disaster recovery dan backup. Contohnya yaitu bersistem pemerintahan seperti data penduduk di private cloud, dana perbankan seperti core banking di private cloud, analitik di public cloud, dan pendidikan, contohnya database akademik privat, e-learning public. Lalu soal yang ketiga, beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Ada 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing, yaitu yang pertama adalah faktor teknologi atau disebut teknologi readiness. Teknologi readiness. Faktor teknologi berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan kemampuan teknis perusahaan dalam mengadopsi cloud computing. Hal ini menjaga ketersediaan jaringan internet yang stabil, bandwidth yang memadai, perangkat keras pendukung, serta kompatibilitas sistem yang sudah ada dengan platform cloud. Jika teknologi yang digunakan belum siap, maka implementasi cloud dapat menimbulkan masalah seperti latensi tinggi, downtime, atau integrasi sistem yang tidak optimal. Sebaliknya, kesiapan teknologi akan memastikan layanan cloud berjalan secara andal dan efisien. Lalu faktor yang kedua yaitu keamanan dan privasi. Keamanan data menjadi faktor krusial dalam implementasi cloud computing. Perusahaan harus memastikan bahwa data dan aplikasi yang disimpan di cloud terlindungi dari ancaman kebocoran data, serangan cyber, dan akses tidak sah. Selain itu, aspek privasi dan kepatuhan terhadap regulasi juga harus diperhatikan, terutama data sensitif. Tingkat kepercayaan terhadap penyedia layanan cloud sangat menentukan keberhasilan implementasi cloud di suatu perusahaan. Faktor yang ketiga yaitu faktor biaya dan ekonomi, cost and economic factor. Salah satu alasan utama perusahaan mengadopsi cloud computing adalah penghematan biaya. Faktor ini meliputi perbandingan antara biaya investasi infrastruktur TI konvensional dengan biaya layanan cloud berbasis operasional. Implementasi cloud yang tepat memungkinkan perusahaan menekan biaya pembelian perangkat keras, pemeliharaan, dan konsumsi energi sekaligus memperoleh fleksibilitas pembayaran sesuai penggunaan. Namun tanpa perencanaan yang baik, biaya cloud dapat juga membengkak lebih mahal. Lalu faktor yang keempat yaitu faktor organisasi dan sumber daya manusia. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh
kesiapan organisasi dan sumber daya manusia. Hal ini mencakup dukungan manajemen, kebijakan internal, serta kompetensi tenaga kerja dalam mengelola dan memanfaatkan layanan cloud. Perubahan dari sistem tradisional ke cloud membutuhkan adaptasi budaya kerja dan peningkatan keterampilan. Tanpa kesiapan SDM dan komitmen organisasi, implementasi cloud computing cenderung tidak optimal meskipun teknologi yang digunakan sudah memadai. Lalu soal yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan 8 kok dengan dan 3 kerugian dari virtualisasi cloud computing. 8 keuntungan dari virtualisasi dan cloud computing, yaitu yang pertama efisiensi biaya, di mana virtualisasi dan cloud computing memungkinkan perusahaan mengurangi biaya investasi perangkat keras. Infrastruktur fisik dapat dimaksimalkan melalui virtual machine, sementara cloud menggunakan model pay as you go, sehingga biaya dikeluarkan sesuai dengan pemakaian. Yang kedua, skalabilitas dan fleksibilitas tinggi. Sumber daya komputasi seperti CPU, RAM, dan storage dapat ditambah dan dikurangi secara dinamis sesuai kebutuhan. Hal ini sangat mendukung pertumbuhan bisnis dan beban kerja yang fluktuatif tanpa harus melakukan pengadaan perangkat baru. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya optimal. Dengan virtualisasi, satu server fisik dapat menjalankan banyak mesin virtual, sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi lebih maksimal dan mengurangi pemborosan kapasitas server yang menganggur. Yang keempat, kemudahan manajemen dan otomasi. Cloud menyediakan dashboard terpusat untuk monitoring, provisioning, dan pengelolaan sistem. Proses development aplikasi menjadi lebih cepat dengan dukungan optimalisasi, optimasi, dan orchestration. Yang kelima, ketersediaan tinggi, yaitu cloud computing umumnya menyediakan fitur redundancy, failover, dan load balancing. Jika satu server mengalami gangguan, sistem dapat dipindah ke server yang lain tanpa menghentikan layanan. Lalu yang keenam, dukungan backup dan disaster recovery, yaitu virtualisasi dan cloud memudahkan proses pencadangan dan pemulihan sistem ketika terjadi bencana. Data dapat direplikasi secara otomatis ke lokasi yang berbeda atau multi-region. Yang ketujuh, aksesibilitas global. Aplikasi dan data dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Hal ini mendukung kolaborasi jarak jauh dan operasional perusahaan skala global. Dan yang kedelapan, yaitu implementasi dan pengembangan lebih cepat. Lingkungan virtual dan cloud memungkinkan penyediaan server dan aplikasi dalam hitungan menit. Hal ini mempercepat proses pengembangan pengujian dan deployment aplikasi. Adapun tiga kerugian dari virtualisasi yaitu dan cloud computing, yaitu yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Akses layanan cloud sangat bergantung pada kestabilan jaringan internet. Jika koneksi lambat atau terputus, maka layanan dan aplikasi tidak dapat dijalankan secara optimal. Yang kedua, resiko keamanan dan privasi data. Meskipun penyedia cloud menawarkan sistem keamanan tinggi, risiko seperti kebocoran data, serangan cyber, dan isu kepatuhan regulasi tetap ada, terutama untuk data yang sensitif. Dan yang ketiga, ketergantungan pada penyedia layanan. Perusahaan dapat menjadi sangat bergantung pada penyedia layanan cloud tertentu. Pindahan ke penyedia lain bisa sulit dan mahal karena perbedaan teknologi, format, dan kebijakan layanan. Itu tadi penjelasan dari soal ujian akhir semester. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.